Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini Rabu 4 Desember 2024 bersama dengan saya Pendeta Patricia Lisa Pangestu Syarana Mual, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon Rumbai, Riau. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan mari meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di pagi hari yang indah ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Sehingga sebelum kami memulai rangkaian aktivitas kami hendak membaca, merenungkan sabda Tuhan sebagai sumber kekuatan pelita dalam langkah kehidupan beriman kami. Ajar kami untuk tidak hanya sebagai pendengar dan pembaca firman yang taat, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kesetiaan dan ketaatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita dari terjemahan kedua. Firman Tuhan menyatakan, hidup oleh roh. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita menuntun kita untuk boleh berada di minggu Advent pertama atau minggu pengharapan. Saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema roh yang memberi pengharapan. Dari surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4, ini merupakan catatan penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Roma. Dalam ayat-ayat ini Paulus hendak menyampaikan pesan tentang kebebasan dari hukuman dosa melalui karya Kristus dan kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa hal yang pertama di dalam ayatnya yang pertama, Paulus membuka dengan sebuah pernyataan tegas, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah pengharapan yang besar bagi orang percaya, karena karya penebusan Yesus, semua hukuman atas dosa telah ditanggung olehnya di kayu salib. Orang percaya yang hidup dalam Kristus Yesus tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah ataupun oleh hukuman dosa. Ayat kedua, di sini Paulus menggambarkan bahwa Roh Kudus sebagai sumber kehidupan yang memerdekakan orang percaya dari kekuasaan dosa dan maut. Roh Kudus bekerja menggantikan hukum dosa yang sebelumnya mengendalikan manusia dengan hukum kehidupan yang membawa kebebasan dan harapan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat meskipun baik, tetapi tidak mampu menyelamatkan manusia karena kelemahan manusia yang berdosa.
Allah mengatasi kelemahan ini dengan mengutus Yesus Kristus untuk menjadi korban penghapus dosa. Dalam pengorbanan ini, keadilan Allah dipenuhi. Di ayatnya yang terakhir, Paulus juga menyampaikan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memungkinkan orang percaya memenuhi kehendak Allah bukan melalui usaha manusiawi, tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Ini memberi pengharapan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang diarahkan menuju kemenangan atas dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan ditafsirkan. Apa yang hendak kita renungkan dari pembacaan firman saat ini untuk kembali kita hayati dalam perjalanan beriman kita, khususnya di minggu Advent pertama saat ini. Ada beberapa catatan penting ketika kita melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus menjadi sumber pengharapan ketika menghadapi kelemahan, dosa, dan tantangan hidup. Roh itu menguatkan kita untuk tetap senantiasa percaya pada janji Allah yang akan dipenuhi. Akan membimbing hidup untuk berjalan dalam kekudusan, dan Roh itu memberi sebuah kepastian akan masa depan yang kekal bersama Allah. Ada 3 catatan penting untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, kebebasan dari penghukuman dosa. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 tadi telah menegaskan bagi kita bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukuman dosa telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, sehingga orang percaya dibebaskan dari rasa bersalah dan hukuman kekal. Maka setiap kita, pribadi lepas pribadi, dapat hidup dengan damai tanpa rasa takut akan hukuman Allah. Dan ini memberikan kepastian keselamatan, sehingga orang percaya memiliki pengharapan yang kuat, yang kokoh, ibarat sebuah sauh jangkar yang kuat dalam menopang sebuah kapal yang besar. Hal yang kedua, kuasa hidup baru oleh Roh Kudus. Dalam ayatnya yang kedua menyatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan orang percaya dari hukum dosa dan maut. Maka Roh Kudus bekerja mengubah kehidupan orang percaya, membebaskan dari perbudakan dosa, dan memberi kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka hal yang untuk kita renungkan, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi memiliki kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memberi kekuatan untuk menghadapi godaan, menghadapi tantangan dalam hidup, dalam kemenangan sehari-hari. Dan hal yang ketiga, pemenuhan kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Saya tertarik dengan ayatnya yang keempat. Paulus menjelaskan bahwa melalui Roh Kudus, tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus, Roh Allah memungkinkan kita untuk hidup tidak lagi menurut keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan diri sendiri, tetapi untuk menurut Roh. Maka sebagai orang percaya, hidup berkenan kepada Allah bukan dengan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan oleh bimbingan Roh Kudus yang menginspirasi kita orang percaya untuk hidup menjaga kekudusan, menjadi terang dunia, dan memberi dampak positif bagi sesama. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan kita bahwa hanya Roh yang memberikan kita pengharapan, dan Roh itu menginspirasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa.
Terpujilah namamu ya Allah, sang sumber rahmat, yang kami sembah, puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan yang senantiasa memberkati perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami boleh berada di dalam persekutuan pagi ini, Morning Call GPIB. Kami telah membaca firman Tuhan, menghayati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi senantiasa menguatkan kami, tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman yang taat, tapi juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam perjalanan hidup kami setiap hari, lewat kata dan perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, dalam minggu Advent pertama atau di minggu pengharapan ini, kami meminta pertolongan dan kasih Tuhan yang menopang kami untuk tetap kuat, untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibarat sebuah sauh yang kuat, kami pun boleh tetap bertahan dalam pengharapan akan janji pemenuhan dari Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati senantiasa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik dari lingkup sinodal, majelis sinode, dalam setiap tanggung jawab Tuhan yang menuntun dan menyertai bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang berada di pelosok pos pelayanan dan kesaksian maupun yang berada di wilayah perkotaan. Masing-masing di dalam tanggung jawabnya Tuhan menuntun melalui Roh Kudus dan kebijaksanaan Tuhan menyertai. Bagi seluruh jemaat dan sahabat GPIB di mana saja berada, Tuhan memberkati kami yang akan melakukan aktivitas pekerjaan, pendidikan, tanggung jawab kami, baik sebagai anak-anak muda. Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan masa muda kami, pergaulan kami. Tuhan yang melihat dan menyertai senantiasa, jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak akan merusak akan kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati mereka yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, mereka yang saat ini juga mungkin sedang menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang saat ini dalam kesendirian. Tuhan yang memelihara dan menjamin masa depan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan mungkin dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan terjadi bagi mereka yang beriman dan senantiasa meminta pertolongan dan kuasa Tuhan terjadi atas mereka yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk tim kreatif Morning Call, Night Call, Radio GPIB, mereka yang juga mensupport akan channel ini. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dengan pertolongan Tuhan dalam kesetiaan mereka untuk mempersembahkan yang terbaik lewat talenta mereka yang luar biasa. Tuhan pakai. Tuhan memberkati senantiasa juga di minggu-minggu Advent yang berjalan saat ini, persekutuan-persekutuan yang berjalan, gereja Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, damai Kristus menyertai. Ya Bapa dalam surga, ini doa syukur kami. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terimalah doa syukur ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Morning Call di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Sampai bertemu dalam Morning Call esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.